Saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini. Saya mendapatkan informasi juga ada perlakuan terhadap investor yang berbeda, tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Kebetulan saja, kebetulan ini saya dapat informasi lagi, para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri BKPM, pemerintah dan sebagainya itu dianggap terlalu menganak emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Saya ingin memperdalam masalah ini soal Rempang. Saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam, saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka, sudah ada sebelum ada Pemko Batam, sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa, bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna, ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia, kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan
seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah, saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta, entah benar apa tidak, relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalau relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain yang tidak mengganggu rumah tangga orang. Kalau toh memang terpaksa harus dipindah, pertanyaan saya, kenapa mereka harus diminta indekos? Kenapa nggak rumahnya itu dibuatkan dulu, baru mereka diminta untuk pindah? Kalau toh kepaksa itu pun, kenapa sekarang mereka rumahnya digusur, diminta untuk indekos, kemudian baru diminta pindah? Ya kalau kemudian dalam proses perjalanannya udah kadung digusur, investornya itu bisa dipercaya rumahnya dibangun benar. Kalau nggak jadi dibangun, kan lagi-lagi rakyat menjadi korban. Nah, ini membutuhkan kearifan kita semua. Yang nomor 3, Pak Rudi, saya mendapatkan informasi juga ada perlakuan terhadap investor yang berbeda, tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Dan ketika dia dicabut, dipetunkan, kemudian BP Batam kemudian tidak berjuang, bahkan membiarkan itu, padahal yang bersangkutan sudah bayar resmi kepada BP Batam sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sehingga kebetulan saja, kebetulan ini saya dapat informasi lagi, para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri BKPM, pemerintah dan sebagainya itu dianggap terlalu menganak-emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Kenapa? Karena pemegang yang lama membenturkan, ya kan, BP Batam, dan BP Batam tidak fight untuk itu dan tidak melakukan proses intermediasi. Harusnya
Kalau memang BP Batam sebagai kepanjangan pemerintah ingin mendongkrak investasi di situ, melakukan proses intermediasi satu sama lain sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini, sehingga wajar kalau kemudian isu itu pating seliwer, isu itu kemudian berseliweran yang mengatakan bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat investor Cina, kemudian yang lain itu dihambat. Yang keempat, sebelum ada proses pengajuan Rempang, ada beberapa pengusaha juga kebetulan bukan dari Cina, sudah mengajukan hal yang sama, membangun kawasan industri di Pulau Galang. Yang Pulau Galang itu tidak ada penduduknya, tidak se-complicated yang ada di Rempang, tapi lagi-lagi tidak direspon sama Pak Rudi. Pertanyaan saya, apakah ini semua karena tidak ada orang kuat dari Jakarta yang mendorong itu, atau karena tidak punya hubungan baik? Nah, sehingga isu ini kemudian berkeliaran di mana-mana menjadi wajar karena akibat-akibat ini semua. Yang nomor 6, saya catat semua suara-suara di sana, Pak. Saya 4 hari 3 malam saya keliling, saya diam-diam, gaya aktivis saya pakai lagi. Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf, terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi di sini. Sekali lagi Pak, tabayun. Saya orang NU, Pak. Orang NU kalau mendapatkan masalah saya harus tabayun. Tapi karena ini masalah politik, saya tabayunkan secara politik. Salah satu sebab yang membuat semua investasi di sana ini menjadi nggak dilayani, karena ada permintaan, Pak, dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak. Per meter katanya minta 6 sampai 10 dolar di luar ongkos resmi. Kalau memang itu betul, Pak, tolong tertibkan. Kalau memang ada seperti itu, supaya masalah ini nggak sampai ke aparat hukum dan sebagainya, karena ini menjadi sensitif di mana-mana, sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan Rempang didahulukan 17.600 karena ada 6 sampai 10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, berapa itu, Bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Ini hal-hal yang perlu rumor yang kami temukan di lapangan, yang kami butuh kejelasan dan butuh penjelasan di sini. Kami tidak menuduh, Pak. Kami mendapatkan informasi seperti itu dan kami sampaikan di forum-forum politik ini. Mohon dijawab dan mohon diklarifikasi kalau memang itu tidak betul.